Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Dan untuk kali ini kita akan membahasnya dalam kelas 9 SMP. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan video kali ini kami akan belajar bersama-sama tentang pendidikan agama Kristen. Sertai kami Tuhan dari awal hingga akhir pelajaran ini agar kami dapat mengerti apa yang kami bahas. Sertai kami ya Tuhan, kami berdoa dalam Yesus Kristus. Amin. Baik teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 9 SMP, dan kita akan membahasnya 3 bab sekaligus dalam video kali ini, yaitu bab 6, 7, dan bab 8. Ya, bab 6, bab 7, dan bab 8. Kita akan membaca Alkitab dulu. Yang sebagai landasan ada 3 bacaan saya ambil di sini. Bacaan yang pertama terambil dari 2 Timotius 1 ayat 8. Surat Paulus kepada Timotius yang kedua, ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 8, demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini untuk bab 6, ya, gereja yang bersaksi. Landasan Alkitab selanjutnya di bab 7 adalah, kita baca dulu landasan Alkitabnya ya teman-teman ya. Tadi yang pertama udah, yang kedua di bab 7 gereja yang bersekutu. Landasan Alkitabnya adalah dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Tapi saya akan bacanya 46 sampai 47 saja. Dua ayat saja. Jadi Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47 demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ini gereja yang bersekutu. Yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Dan bacaan yang ketiga atau yang terakhir di bab 8 gereja yang mengajar adalah dari Matius 28 ayat 20. Nah, ini mungkin teman-teman sekalian juga udah hafal ya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini untuk bab 8 gereja yang mengajar. Jadi ajarlah mereka melakukan. Matius 28 ayat 20. Baik, kita kembali lagi ke bab yang ke-6. Kita sama-sama bahas secara cepat saja teman-teman, karena ini satu video 3 bab sekaligus. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki buku paket, silakan dibaca buku paketnya supaya bisa mengikuti video kali ini, karena saya akan membahasnya secara headline-nya saja atau secara garis besarnya saja. Kita mulai teman-teman di bab yang ke-6, gereja yang bersaksi. Di sini ada arti bersaksi ya. Arti bersaksi di sini yaitu dalam bahasa Yunani di sini dibilangnya marturia. Ya, berasal dari kata martus yang artinya saksi. Jadi artinya tugas saksi atau kata martus secara khusus digunakan di dunia hukum, yakni saksi solemnitas dan saksi prosesual ya. Dan tugas saksi, terutama saksi prosesual, adalah memberitahu hakim tentang peristiwa yang telah terjadi apa adanya tanpa menambahkan atau mengurangi sesuatu. Dengan kata lain,
saksi harus mengatakan kebenaran. Jadi artinya di sini teman-teman sekalian, arti bersaksi adalah mengungkapkan sesuatu yang bersifatnya fakta, tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurangkan, gitu ya. Jadi artinya apapun yang kita lihat, apapun yang kita tinjau, apapun yang kita rasakan, kita dengar, lah itulah yang kita sampaikan kepada orang lain. Itu artinya bersaksi. Jadi dalam Perjanjian Baru dipakai untuk menyebut saksi-saksi Kristus, yakni para murid Yesus serta orang percaya. Dan juga amanat bersaksi tentang karya Allah melalui pengorbanan Kristus itulah yang diemban oleh para murid Yesus. Jadi ini tugas para murid, yaitu tugas utamanya adalah bersaksi. Meskipun demikian, patut diingat adalah bahwa para rasul bersaksi tanpa menggunakan kekerasan dan pemaksaan. Dan kesaksian mereka dilandasi kasih Allah bagi dunia ciptaannya. Jadi artinya yang namanya kita mau bersaksi tidak secara fisik, ya, secara benturan fisik, tidak secara menyebar berita yang menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Tetapi bersaksi di sini adalah bersaksi dengan dilandasi dengan kasih dari Allah, gitu ya. Itu arti bersaksi, teman-teman. Lalu yang kedua di sini adalah gereja yang bersaksi. Nah, jadi artinya di sini kesaksian gereja. Nah, ini juga istilahnya gereja juga bersaksi. Selain waktu itu para murid Yesus bersaksi, nah sekarang pada zaman sekarang tugas kita lah sebagai gereja yang bersaksi, yaitu menyebarkan kabar baik dari Alkitab melalui ajaran Yesus Kristus sendiri. Apa yang kita sampaikan ya tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan, gitu ya. Jadi artinya apa yang benar-benar ditulis di Alkitab itulah yang kita sampaikan, ya. Kesaksian gereja di masa kini seyogyanya bertolak ukur pada gereja perdana. Gereja perdana tidak hanya bersaksi dengan cara memberitakan Injil keluar, tapi juga bersaksi dalam tindakan sehari-hari. Menjadi gereja yang bersaksi tentu tidak mudah, ya, pastilah ya. Dan ada tantangan juga, baik dari dalam maupun dari luar, dari internal atau eksternal. Tantangan internal adalah faktor ekonomi sosial jemaat atau kemauan jemaat dalam berpartisipasi. Dan juga tantangan eksternal datang dari lingkungan sekitar, misalnya praktek intoleransi atau pengaruh budaya asing yang mempengaruhi perilaku dan pemahaman mengenai iman Kristen. Nah, ini di sini saya ingin tekankan di sini tantangan gereja dalam melakukan kesaksian, yaitu dari dalam sendiri juga ada sebenarnya, teman-teman, ya. Jadi yang ada tantangan dari dalam itu adalah lagi-lagi faktor ekonomi dan sosial, gitu ya. Faktor ekonomi misalnya, saya gereja saya jauh dari rumah saya, nggak mau ke gereja deh tuh, ya kan? Ataupun faktor sosial dalam partisipasi jemaat, artinya ke gereja hanya hari raya saja, ke gereja hanya yang memang harus wajib datang hari itu, gitu ya. Jadi tidak secara rutin untuk berpartisipasi dalam ibadah jemaat, ya kan? Nah, tantangan dari luar, ya kita udah tahu sendirilah, kita sebagai orang Kristen pastinya banyak permasalahan dari luar. Entah itu kita dianggap kesaksian kita dianggap kristenisasi lah, kesaksian kita dianggap ajaran yang tidak masuk akal gitu, dan lain sebagainya. Itu merupakan tantangan tersendiri, teman-teman. Lalu di sini ada bentuk-bentuk kesaksian gereja. Panggilan bersaksi tidak hanya ditujukan bagi gereja sebagai lembaga, melainkan juga orang-orang bersekutu di dalamnya. Jadi cara hidup kita juga merupakan kesaksian yang paling efektif. Jadi bentuk-bentuk kesaksian kita sebagai gereja adalah ya dari tingkah laku kita sendiri, gitu ya, teman-teman, ya. Dari menjadi garam dan terang, gitu ya. Seperti Tuhan Yesus sendiri bilang, kalau misalnya menjadi saksi, ya kita harus meneladani kehidupan Yesus lewat kehidupan kita secara pribadi maupun secara kelompok, seperti itu ya. Jadi artinya dibandingin kesaksian-kesaksian yang lain, kita berfokus pada diri sendiri saja, teman-teman. Jadi bersaksi tanpa pemaksaan kehendak, sebaliknya bersaksi dengan semangat cinta kasih dan perdamaian. Ketika kita belajar bersaksi, kita belajar mengasihi Tuhan dan menaati firman-Nya. Itu bentuk-bentuk kesaksian gereja. Dan di bab 6 tadi ya. Sekarang masuk kita ke bab yang ke-7, teman-teman. Gereja yang bersekutu.
arti bersekutu. Kalau di sini bersekutu berarti bahasa Yunani-nya adalah koinonia. Kalau tadi kan marturia, kesaksian. Sekarang persekutuan atau koinonia. Kata koinonia memiliki arti yang luas. Dan persekutuan ini adalah dalam masyarakat Yunani juga istilah ini digunakan untuk menggambarkan manusia dengan Tuhannya, atau kalau di sini di Yunani itu dewa. Persekutuan antara manusia sudah ada sejak manusia di muka bumi. Persekutuan membentuk komunitas dan membentuk kelompok gitu. Dan apa saja yang dilakukan yaitu beribadah bersama. Ya, Kisah Para Rasul atau tadi ya kita sudah bahas, sudah baca di Kisah Rasul 2 ayat 46 dan 47. Apa yang dilakukan di jemaat perdana gitu ya, memuji Tuhan, memecahkan roti, berdoa dan lain sebagainya. Itulah arti bersekutu. Jadi arti bersekutu di sini tidak hanya kumpul-kumpul biasa ya teman-teman ya. Jadi yang namanya arti bersekutu ya, selain kita berkumpul membentuk suatu kelompok, membentuk suatu komunitas. Nah, gereja juga menyembah Tuhan lewat ibadah dan juga lewat sakramen dan doa-doa kita pada Tuhan. Nah, inilah arti bersekutu. Jadi tidak hanya sekedar berkumpul tidak jelas gitu ya teman-teman. Lalu bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan jemaat. Jadi bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan jemaat ini adalah relasi yang ke samping atau mendatar dan ke atas. Relasi ke samping adalah relasi pada kita sesama manusia ya. Kita sesama orang Kristen. Jadi itulah bersekutu dalam persekutuan jemaat. Relasi secara vertikal atau secara ke atas itu relasi kepada Tuhan, bersekutu juga pada Tuhan. Jadi selain kita bersekutu dengan Tuhan lewat doa, dan juga kita juga harus bersekutu dengan jemaat atau sesama kita yang seiman. Jadi artinya tidak melulu kita secara pribadi ya bagus juga secara pribadi. Bersekutu misalnya doa pagi, doa malam gitu ya. Nah, itu secara pribadi kan hubungan kita kepada Tuhan. Nah, tetapi kita juga harus berkomunitas gitu ya, bersekutu dengan selain kepada Tuhan dengan sesama kita yang seiman gitu ya. Nah, ini juga perlu teman-teman ya. Jadi jangan sampai satu yang ditonjolkan, yang satu ditinggalkan. Nggak begitu juga ya. Jadi semuanya harus dilakukan. Jadi teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan ini juga tidak hanya ibadah ya, tetapi di situ juga ada pengajaran. Nanti kita lihat di bab yang selanjutnya, di bab 8. Jadi ada pengajaran dalam bersekutu itu. Jadi selain kita dalam persekutuan, kita juga menambah pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti itu ya. Jadi tidak misalnya di sekolah ada perkumpulan persekutuan Jumat misalnya, atau mungkin dalam sekolah-sekolah yang lain ada rohani Kristen. Nah, itu bukan hanya sekedar berdoa terus bernyanyi dan lain sebagainya, bukan. Jadi itu persekutuan itu selain bernyanyi dan berdoa, kita juga menambah pengetahuan kita tentang keimanan Kristen kita, tentang Alkitab terutama ya. Apalagi masih kelas SMP ya. Jadi masih remaja. Jadi kita harus mengetahui apa itu Alkitab gitu ya. Alkitab terdiri dari 66 kitab, Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27. Apa saja Alkitab, kitab-kitab yang di Perjanjian Lama, apa saja kitab-kitab di Perjanjian Baru, dan juga apa makna-maknanya gitu ya. Itu harus kita pelajari sebagai suatu persekutuan. Jadi tidak hanya ketawa ketiwi atau mungkin say hello saja, ataupun mungkin bersenda gurau saja. Tidak hanya seperti itu yang namanya persekutuan ya teman-teman. Yang namanya persekutuan juga itu harus menyertakan firman Tuhan dalam persekutuan itu, dalam perkumpulan itu. Jadi tujuannya adalah supaya kita memahami apa isi Alkitab ini ya, apalagi sebagai remaja. Jadi ya, menurut saya prihatin juga ya, banyak remaja Kristen yang bersekutu hanya cuma kumpul-kumpul biasa aja gitu, nggak belajar Alkitab gitu ya, tidak belajar firman Tuhan. Sangat disayangkan itu ya, sangat memprihatinkan. Di satu sisi kita sebagai anak muda, sebagai generasi penerus
kita juga harus mengerti apa itu firman Tuhan gitu ya. Jadi jangan cuman kita di sekolah ataupun di gereja cuman hanya sekedar kumpul-kumpul saja, makan-makan atau mungkin ya bersenda gurau aja, cuman tertawa-tertawa dan lain sebagainya. Tetapi juga dalam persekutuan itu kita juga harus, saya menekankan di sini teman-teman secara tegas, harus dilandasi dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Kita juga harus bicara tentang Alkitab supaya kita mengerti, paham apa maksud-maksud dari perkataan Tuhan Yesus misalnya, atau perkataan rasul-rasul, perkataan Tuhan dalam Alkitab gitu ya, di lewat perantara para nabinya. Kalau misalnya kita hanya bersekutu, hanya ketawa-ketawa saja begitu, apa faedahnya ya teman-teman ya? Tidak ada faedahnya sama sekali ya. Jadi artinya baik itu di sekolah, dalam perkumpulan sekolah rohani Kristen, ataupun di gereja, di komisi remaja misalnya, itu harus ada paling enggak pemahaman Alkitab, beberapa ayat gitu. Apa sih yang dimaksudkan ayat ini gitu. Jadi harus ada penekanan dari pemahaman Alkitab itu. Itu bab 7 teman-teman. Sekarang di bab yang terakhir dalam video ini, bab yang ke-8, gereja yang mengajar. Ya, gereja yang mengajar. Jadi di sini teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja yang mengajar ini tadi saya sudah singgung ya, ada mengajar gitu, pengajaran. Jadi kita sebagai orang Kristen juga kita harus belajar tentang Alkitab. Di sini arti mengajar, di sini bahasa Yunaninya adalah kerukma ya, mengajar atau pengajaran. Kerukma atau kerikma ya, itu sama ya teman-teman ya. Nah ini pewartaan atau kerikma itu bahasa Yunaninya ya. Jadi dengan kata lain, yang namanya mengajar itu adalah ajar memiliki arti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti. Jadi dalam kegiatan ajar mengajar, ada orang yang bertindak sebagai pemberi pelajaran atau petunjuk, dan ada orang yang menerima pelajaran atau petunjuk. Dalam bahasa Yunani kata mengajar disebut didaskein atau didaskalia gitu ya. Nah ini didaskein atau didasko. Kalau yang tadi kerikma atau kerukma, pewartaan, nah itu juga sama ya pengertiannya, walaupun dalam bahasa Yunani agak sedikit berbeda. Yang satu didaskein atau didasko atau didake gitu ya. Baru di sini kerukma. Kalau kerukma di sini adalah mewartakan, kalau di sini didaske mengajar. Ya, hampir sama saja ya teman-teman ya, tidak ada terlalu perbedaan, dan juga pengertiannya juga sejalan seperti itu. Nah, ini arti mengajar seperti itu. Kalau misalnya teman-teman sekalian nanti tinggal dibaca saja ya uraian materinya. Di sini saya ingin highlight saja. Mengajar adalah bagian penting dan utama dalam mendidik, dan juga kita dapat menemukan banyak cerita terkait proses mengajar dalam Alkitab. Yang namanya mengajar banyak dilakukan di Alkitab ya. Selain Tuhan Yesus sendiri, orang-orang tokoh-tokoh lain di Alkitab juga mengajar ya. Di Perjanjian Lama yang sangat dominan adalah Musa ya. Musa sebagai pemimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu juga dia sifatnya juga mengajar. Dia juga bukan sifatnya, maksudnya pekerjaannya juga mengajar bangsa Israel supaya patuh terhadap Tuhan ya. Istilahnya dalam pengembaraannya di padang gurun juga Musa ada dia mengajar juga supaya taat, selalu mengucap syukur, selalu tabah pada situasi yang ada dan lain sebagainya. Itu Musa. Terus ke periode selanjutnya lagi ada di situ ada raja-raja Israel ya, ada Raja Daud ya kan, Salomo dan lain sebagainya. Itu juga mereka juga membuat suatu pengajaran kepada orang Israel, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya teman-teman ya. Sini Yesus mengajar, nanti teman-teman silakan baca sendiri, gereja yang mengajar. Nah, di sini saya tekankan di sini lagi sekali lagi, gereja yang mengajar. Gereja yang mengajar melalui perwartaan bertujuan agar iman percaya jemaat bertumbuh dan menjadi manusia yang seutuhnya. Dengan demikian, gereja membekali jemaatnya dalam menjalani kehidupannya di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Jadi di sini sangat penting teman-teman di dalam proses pengajaran. Banyak gereja di luar sana yang juga membuka sekolah. Ya kan, selain dia ada sekolah gereja, dia juga buka sekolah. Itulah
uh, respons atau action dari gereja. Jadi selain dia buka gereja, dia juga buka sekolah gitu ya. Tetapi ada juga sekolah yang buka gereja, ada ya. Contohnya ya agama Katolik misalnya, mereka buka sekolah dulu, baru di dalam sekolah itu ada gereja. Nah, strateginya agak berlainan tetapi maknanya sama atau tujuannya sama. Kalau yang Protestan buka gereja, setelah itu buka sekolah. Kalau Katolik buka sekolah, di dalam sekolah ada gereja. Nah, coba deh perhatiin deh teman-teman sekalian, kalau sekolah-sekolah Katolik ya, dia sekolahnya itu ada gereja di dalamnya, walaupun kecil, tapi kan tetap aja namanya gereja juga gitu ya. Jadi itu kayak begitu. Nah, itu mengintegrasikan atau menyelaraskan antara ibadah dan pendidikan seperti itu. Inilah gereja yang mengajar, itu maksudnya. Mau dia bikin gereja dulu baru bikin sekolah, atau dia bikin sekolah dulu baru di dalamnya ada gerejanya, it's no problem. Itu teknis ya teman-teman, strategi teknis saja. Tetapi tujuannya atau goalnya itu ya sama gitu, untuk memberitakan Injil. Baiklah teman-teman sekalian, itulah penjelasan saya dalam video kali ini dalam bab 6, 7, dan 8. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami ya teman-teman sekalian ya. Nah, untuk mengakhiri saya ingin menyampaikan pertanyaan di sini. Yang pertama, apa yang ingin kita beritakan tentang mujizat Tuhan Yesus? Apa tuh yang kita ingin beritakan? Apa yang ingin kita beritakan tentang mujizat Tuhan Yesus? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau tadi pertanyaan pertama itu sebagai gereja yang bersaksi ya, kan sebagai gereja yang bersaksi kita harus memberitakan sesuatu. Apa sih yang harus kita beritakan tentang mujizat Yesus saja, yang tentang mujizatnya ya? Apa yang kita mau bicarakan atau yang kita mau sampaikan? Yang kedua, seberapa aktif kita dalam mengikuti persekutuan di gereja? Berikan contohnya. Seberapa aktif sih kita mengikuti persekutuan di gereja? Coba, apa tuh contohnya? Dan yang terakhir, bagaimana pendapat kalian tentang pengajaran di gereja? Apakah mudah untuk dimengerti atau belum? Nah, kalau mudah, seperti apa tuh contoh pengajarannya? Kalau belum, seperti apa juga contoh pengajarannya di gereja? Berikan contohnya. Seperti itu teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertanyaan ini pasti akan ada di kolom deskripsi video ini. Sampai di sini dulu teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini di kelas 9 dan di akhir dari semester ganjil ini. Dan saya sudah rapel semuanya ya, 3 bab semuanya itu, 6, 7, dan 8. Sebelum itu sebelum mengakhiri, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan kami dalam mengajar dalam video kali ini. Kiranya apa yang kami pelajari boleh juga bermanfaat bagi kami semuanya ya Tuhan, tentang gereja yang bersaksi, gereja yang bersekutu, dan gereja yang mengajar. Biarlah apa yang kami pelajari dapat juga boleh tetap kami pahami dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah akhir dari video kali ini. Sudah 3 bab yang saya paparkan di sini, dan terima kasih juga atas video-video yang sebelumnya ketika teman-teman juga menyimaknya. Saya mengucapkan terima kasih. Inilah akhir dari video kali ini. Saya Pendeta Felix Andaria mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Shalom.